Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah masalah materi untuk video pembelajaran nanti. Apakah materinya itu adalah materi yang baru atau materi yang kita praktekkan waktu PPL kemarin? Jadi itu untuk materi pembelajaran itu yang pertama saya tanyakan. Kemudian yang kedua yaitu, ya sebenarnya banyak pertanyaannya Pak, cuma mungkin Kore saya ambil saja yang paling penting. Yang kedua yaitu tentang masuk di LMS UKM PPG. Nah tadi Bapak Mahbub itu sudah menjelaskan, tetapi sepertinya terlalu cepat, ya, terlalu cepat penjelasannya sehingga saya kurang memahami. Jadi mungkin Bapak Pak Mahbub bisa menjelaskan kembali atau mungkin bisa mengirimkan tutorialnya mungkin ke grup PPG sehingga kami bisa memahaminya dan tidak terlalu mungkin banyak bertanya dengan teman yang lain karena mungkin sama-sama tidak paham. Kemudian yang ketiga Pak, yang terakhir itu tentang pendaftaran, ya, pendaftaran kemarin kan saya sudah coba membuka di link yang Pak Mahbub kirim dan beliau memang sudah menyampaikan bahwa periodenya itu kan belum terganti. Jadi untuk hari ini apakah kami belum bisa mendaftar ataukah bagaimana, sambil atau nanti ada info dari Pak Mahbub bahwa sudah terganti periodenya itu dari 4 ke periode 5. Bagaimana, mohon penjelasan dari Pak Mahbub. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda. Ya, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Sinten nggih? Sinten? Bu Titi, Pak. Bu Titi. Ibu Titi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Bapak berhubungan dengan sertifikat baik ikut diklat maupun seminar Bapak, itu berarti refleksinya sendiri-sendiri terus langsung diupload apa jadi satu Bapak? Saya tanyakan itu. Ya. Terus yang kedua berkaitan dengan RPP, ya, video pembelajaran, apa bisa kita pakai yang pernah kita upload di RPL dulu Bapak? Terus yang ketiga Bapak Nyun Sewu, ini borongan saya tanyanya. Saya pernah menjadi Ibu RT, itu gimana Bapak? Harus menunjukkan apa itu? Menunjukkan suaminya Bu. Nah, nggih, maksudnya kan saya pernah aktif dalam pengabdian masyarakat nggih Bapak. Nggih. Kiranya cukup sekian dulu Bapak, nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Anda penanya lagi. Ini dari Bu Titi ada 3 pertanyaan. Kemudian silakan ada yang bertanya. Tadi bapaknya ada yang mau ditanya itu Bapak tuh. Mana Pak? Siapa Pak? Zulkarnain, Pak Zul. Silakan Pak Zul. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zul. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Tentang materi hari ini, terus terang mendengar penjelasan dari 2 narasumber tadi itu, khususnya di portofolio itu yang mungkin yang agak kesulitan bagi kami, karena ya hampir tidak ada, apalagi yang diinovasi itu hampir tidak ada Pak. Jadi ini agak mungkin sedikit membuat agak stres sedikit Pak tentang itu, tapi insya Allah akan kami lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu Pak, di praktik pembelajaran tadi hanya bisa dilakukan di tanggal 26 dan di tanggal 27. Nah, untuk khususnya kami di Sulawesi Tengah Pak, khususnya di Parigi Motong di bagian utara, itu tidak pernah kita tahu kapan mati lampu itu Pak. Itu menjadi kendala kami di sini.
Mencari, kalau usus saya mungkin agak bisa menggunakan data pun bisa, tetapi di bagian utara waktu PPL kemarin Pak itu ada Ibu Rosnawati itu hampir tidak lulus dikarenakan itu mengupload karena 1 minggu tidak ada lampu Pak, padam, otomatis jaringan juga tidak ada Pak di sana. Nah, itu yang menjadi persoalan kami di sini karena dibatasi atau karena 26 tanggal 27 harus di tanggal itu agak banyak ribet. Yang berikutnya Pak mengenai portofolio gitu. Sekarang di masing-masing Pak, kira-kira kalau dia menjabat atau menjadi panitia pemilihan kepala desa atau panitia pemilihan di kecamatan, apakah itu bisa di-upload atau bagaimana? Karena terus terang banyak teman-teman kami di sini anggota di situ, bahkan ketua daripada panitia-panitia tersebut. Mungkin demikian Pak pertanyaan saya untuk sekarang Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Zulkarnain ya. Untuk saat ini kita mungkin ada 9 pertanyaan, ada beberapa yang berhubungan kepada para narasumber. Silakan untuk memberikan tanggapannya. Dari Bu Hilda Nazar tentang pembelajaran itu materi PPL bagaimana? Apakah bisa masih dipakai kembali? Silakan Mas Mabu sama Pak Sony. Baik, Bapak Ibu, untuk praktek pembelajaran itu kan praktek pembelajaran tanggal 26 atau tanggal 27 Oktober. Berarti belum pernah ya, baru akan ya RPP-nya RPP yang mau dibelajarkan itu gitu. Kemudian praktek pembelajarannya ya praktek pembelajaran yang dijadwalkan untuk dibelajarkan tanggal 26 atau tanggal 27 atau yang berdekatan dengan itu, misalkan dalam 1 minggu itu begitu ya. Kalau tidak tepat tanggal 26 atau tanggal 27 ya sesuai jadwal yang dibelajarkan di minggu itu misalkan saja. Nah, itulah yang dipraktekkan. Nah, RPP-nya ya berarti RPP untuk pembelajaran yang akan dipraktekkan itu. Yang gitu. baru. Ya, RPP yang baru, betul Pak Samsul. RPP yang baru yang akan dibelajarkan pada tanggal 26 atau tanggal 27, atau kalau jadwalnya tidak tepat tanggal 26 atau tanggal 27 di minggu itu gitu. Di minggu tanggal 26, 27 atau 27 itu gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kalau menggunakan RPP yang PPL kemarin? Beda lagi kalau yang PPL kemarin, atau menggunakan yang RPP yang dikumpulkan pada saat RPL misalkan saja, itu apalagi beda lagi gitu. Jadi tadi disampaikan real class dan real teaching gitu ya. Jadi di tanggal yang real, atau berdekatan dengan tanggal yang sesuai jadwal itu gitu. Jadi minggu itu yang RPP dan praktek pembelajaran. Kemudian Pak Zul tanggal 26, 27 itu prakteknya, 26 atau 27 Oktober itu prakteknya Pak. Kalau uploadnya setelah itu gitu. Jadi kalau 26 mati lampu ya nggak apa-apa, praktek pembelajaran di kelas kan siang begitu, tidak dinyalakan lampu juga tidak apa-apa begitu. Direkam menggunakan alat perekam yang sudah dicas lebih dulu begitu. Jadi tidak perlu dihubungkan ke stop kontak kan gitu. Jadi untuk praktek pembelajaran dan perekaman tidak terlalu bergantung kepada mati lampu atau hidup lampunya begitu. Nah, itu, tanggal 26 atau tanggal 27 itu praktek dan perekaman. Nah, kalau upload itu
itu yang tanggal berikutnya ya, saya lupa lagi, nanti dilihat di slide-nya itu upload, editing, kemudian upload. Nah itu di tanggal berikutnya, 3 hari kalau tidak salah ya. Nah, jadi kalau tidak bisa diperkirakan kapan lampunya, ya susah juga ya. Kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa memberikan solusi apa-apa. Paling Bapak Ibu sediakan alternatif penyedia listrik selain listrik dari PLN. Genset. Apa itu genset atau aki gitu ya, atau yang lain sebagainya. Kita simpen cadangan itu. Karena apa? Ya karena kita nggak tahu mati lampunya mau kapan kan gitu. Tapi kita sudah siapkan dulu cadangan penyedia aliran listriknya gitu. Seperti itu. Justru karena kita tidak tahu, maka kemudian antisipasinya lebih lebih sigap gitu. Jadi kita sudah sediakan kalau genset terlalu besar, ya aki misalkan gitu ya, ya seperti itu. Bukan aki bahasa Sunda ya. Kalau aki bahasa Sunda kasihan nanti bawa-bawa aki. Maksudnya itu aki penyedia penyimpan tenaga listrik gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Zul. Mudah-mudahan tidak terkendala begitu ya nantinya terkait dengan kebutuhan terhadap listrik begitu, terhadap tenaga listrik. Kemudian untuk pengabdian, bagaimana kalau ada di antara Pak Zul atau teman-teman yang lainnya yang pernah menjadi panitia di kegiatan di kecamatan? Sangat bisa Pak, bahkan bisa lebih dari satu. Misalkan pas ada peringatan hari besar Islam misalkan saja, Mauludan jadi panitia, nah itu bisa masuk. Kemudian tahun baru Islam jadi panitia, bisa masuk. Kemudian Idul Kurban, nah jadi panitia kurban, bisa masuk. Kemudian Ramadan misalkan saja, ada kegiatan Ramadan jadi panitia, bisa masuk gitu. Yang penting ada dokumennya, ada ya semacam surat keputusan yang menunjuk bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari kepanitiaan tersebut gitu. Seperti itu. Kegiatan apapun Bapak Ibu, sehingga kalau misalkan kalau terkait dengan pengabdian ini bisa banyak sekali, apalagi biasanya kan kalau guru PAI atau guru madrasah itu termasuk ke dalam salah satu dari komponen tokoh masyarakat begitu ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan besar begitu biasanya atau nggak harus besar ya, misalkan ada kegiatan pengajian akbar atau tablik akbar misalkan saja, jadi panitianya itu bisa masuk Pak Zul bisa masuk. Jadi saya yakin Pak Zul dan kawan-kawan, Bapak dan Ibu sekalian, sering sekali menjadi panitia-panitia itu, dan itu yang bisa di upload untuk pemenuhan komponen yang ke-6 ya. Tapi kan itu pendukung, gak apa-apa, pendukung juga bisa mendukung gitu kalau ada yang kurang nilainya gitu. Seperti itu. Kalau saya mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi untuk yang RPP dan perangkat pembelajaran pendukung yang lainnya, itu adalah RPP dan perangkat pembelajaran pendukungnya untuk praktek pembelajaran yang dibelajarkan pada tanggal 26 atau 27 Oktober nanti Bapak Ibu sekalian. Sekalian aja kalau kebetulan bersamaan dengan acara di mana pada saat itu
sebagian besar siswa, misalkan tanggal 26 dan 27 itu sebagian besar siswa tidak di sekolah atau tidak di madrasah, misalkan saja, Bapak Ibu sekalian bisa sedini mungkin dari sekarang menyampaikan permohonan kepada kepala sekolah atau kepala madrasah atau waka kurikulum atau waka kesiswaan, menyampaikan kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan praktek pembelajaran pada tanggal 26 atau tanggal 27 itu, sehingga nanti bisa difasilitasi oleh sekolah untuk menyediakan ruang pembelajaran dan juga menugaskan kepada siswa untuk hadir sebagai siswa dalam pembelajaran tersebut begitu. Jadi tidak bisa dirubah tanggalnya Bapak Ibu sekalian, 26 atau 27 gitu. Yang kalau bersamaan dengan kegiatan yang menyebabkan kondisi jadi tidak ada siswa di sekolah pada tanggal itu, misalkan saja Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan permintaan kepada kepala sekolah, kepala madrasah atau wakil kepala bidang kesiswaan atau bidang kurikulum gitu untuk memfasilitasi itu begitu. Begitu Bapak Ibu dari saya, mungkin yang lainnya dari Pak Mahbub. Saya persilakan Pak Sobrun, saya kembalikan dulu. Silakan Pak Mahbub untuk menambahi. Yang pertama terkait UKM PPG, memang tadi ada share di LPTK itu memang ada proses mundur. Ini proses mundurnya saya sampaikan. Ini informasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi mohon disampaikan kepada siswa bahwasanya akan dibuka sampai dengan tanggal 22 Oktober. Jadi ada kemungkinan nanti diperpanjang pendaftaran yang di UKM PPG, karena posisi yang sekarang masih periode 4 Bapak Ibu. Jadi untuk yang sekarang kami belum bisa kasih apapun. Nanti kalau pas pembukaan insya Allah Zoom akan kami buka, kita rapat dadakan aja, sosialisasi dadakan aja. Jadi insya Allah saya sempatkan waktu sekitar setengah jam atau sejam lah untuk pembukaan itu. Intinya sebenarnya sama Bapak Ibu, itu cuma ngecek aja datanya Bapak Ibu benar apa enggak, tinggal upload KTP, foto background merah sama surat keterangan lulus yang sudah kami sediakan. Jadi sementara makanya kemarin itu kami sampaikan biar Bapak Ibu menyiapkan dulu saja sampai periodenya berubah ke periode 4. Jadi kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk aktivasi ya. Jadi pendaftaran Bapak Ibu jadi peserta saja. Tapi kalau nggak ada ini, saya dulu sempat ada kasus seperti ini. Dia udah mendaftar tapi tidak tercetak Bapak Ibu. Itu juga masalah juga. Karena kalau tidak sampai selesai, tidak keluar formulirnya, Bapak Ibu udah merasa mendaftar, itu nggak terdaftar juga. Kami sempat menemukan itu seperti itu. Jadi kami mohon nanti akan dipantau dan kami akan bantu pantau di grup juga. Kalau yang udah selesai silahkan nanti kirim formulirnya di grup biar sama-sama terlihat di luar. Terus untuk keterangan lebih lanjut Bapak Ibu sebenarnya bisa ada dua pilihan. Nanti akan saya share materi, udah saya share juga di grup. Yang kedua video juga nanti akan kami tayangkan di YouTube. Terus yang ketiga nanti kalau memang ada perlu tambahan lagi, kami siap untuk buka Zoom lagi untuk sosialisasi. Jadi ini kan masih tanggal 21 ya, nanti mungkin sosialisasi pada saat pendaftaran, kita ngobrol lagi di pas pendaftaran itu. Itu Bu Hilda. Ada lagi yang terlewat Pak Sobrun mungkin? Kayaknya udah enggak nih. Yang siapa? Itu Pak. Yang tadi itu Pak, yang masalah Ibu RT itu gimana Pak? Ya, Ibu RT kan pakai surat keterangan ya. Surat keterangannya dari kepala desa Pak. Ada SK-nya. Ada SK-nya, harusnya ada SK-nya Pak. Masa Ibu RT. Oh iya.
Ya ketua iya, PKK sama kan. Iya, PKK juga. Kalau bisa ada fotonya ya kan, pampangin gitu. Kecuali itu istrinya Pak RT, dia dijadikan ibu RT karena dia istrinya Pak RT itu Itu susah lagi. bukan, Harus kalau itu ada bukan. tuanya SK-nya Pak Bu RT, Pak. Malah Bu RT kok jadi Bu Lurah ya kan. Ya. Ini Bapak Ibu sedikit boleh apa aja. namanya? Kalau RT atau RW misalkan saja itu kan Bangun hal tidur. yang besar hanya satu ya. Nah, dilihatnya aktivitas Pak Bu, kegiatannya, misalkan ada kegiatan peringatan Nuzulul Quran misalkan, peringatan Maulid Nabi misalkan, kemudian peringatan Tahun Baru Islam. Nah, dilihat kegiatannya itu, jadi banyak nanti Pak Bu. Kalau hanya jadi ketua RT saja kan jadi hanya satu aja itu, satu seumur hidup gitu. Tapi kalau dilihat kegiatannya, nah jadi panitia peringatan Nuzulul Quran, ya peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, itu bisa jadi banyak Ibu. Nah itu apa namanya? Menurut saran dari saya, lihat itunya supaya kemungkinannya bisa lebih banyak begitu. Jadi Ibu RT boleh kalau memang ibu yang jadi RT gitu. Bukan Istrinya Pak ibu RT. karena istrinya Pak RT gitu. Istri Pak RT. Terus Kalau biasanya itu kalau Pak, waktunya jadi Pak, panitia kan. Pak Sony, Iya. Panitia lomba balap. Iya. kalau mengenai Gimana, waktunya, Bu Hilda? waktu dari SK-nya itu di mengenai pengabdian masyarakat itu berapa tahun terakhir seperti itu Pak? Tidak, Atau tidak ada batas waktu? tidak dibatasi. Iya, Pak. Ya, Bu, tidak ada batasannya. Maaf Bapak, Seperti itu. Iya, enggak. untuk kami tanyakan untuk nomor peserta ujian itu didapat dari mana ya Pak ya? Ya, untuk peserta nanti dari itu Bu, setelah daftar Bu. Kalau udah daftar nanti baru dapat nomor pesertanya. Tapi kalau yang untuk di UKM PPG itu nomornya dipakai untuk UP Bu, bukan untuk UKIN. Kalau untuk UKIN masih pakai nomor peserta PPG. Dan nomor pesertanya itu yang nomor yang mana Pak itu? Akun siaga itu Bu, akun siaga, akun PPG siaga pendis itu. Oh berarti NPK itu Pak? Ya kalau madrasah NPK, kalau di PPAI berarti nomor siaganya Pak ya. Oh. Oke. Sama yang tadi yang terkait refleksi diri sebenarnya kan itu lebih banyak ke apa namanya, yang tadi sempat pertanyaan refleksi diri itu lebih banyak ke apa ya, cerita hampir kayak ngarang ya Pak ya. Ngarang sih enggak ya, jadi menarasikan pengembangan dari Bapak Ibu sendiri. Misal Bapak Ibu yang tadi punya sertifikat apa, dinarasikan karena Bapak Ibu butuh pembelajaran kognitif atau apa, atau pembelajaran apa, nanti dinarasikan karena kebutuhan. Misal kayak yang kemarin, tahun kemarin yang 2020 kan pandemi, butuh untuk pembuatan video pembelajaran yang efektif buat anak-anak, maka ikut seminar YouTube, seminar video pembelajaran. Berarti sendiri-sendiri ya Bapak sama Bu? Boleh Bu, dibuat sendiri-sendiri jadi banyak banget. Nanti kan refleksi dirinya full itu kan. 10 sertifikat berarti 10 refleksi diri. Gitu Bapak gimana Pak? Betul, iya betul. Jadi satu-satu aja Bu, jangan semuanya Bu. Nanti nilainya kurang bagus. Luar biasa. Oke. Ini Pak Sabrun, boleh nanya? Gimana nih kayaknya udah ibu-ibu ini udah mau masak nih. Pak, satu Suaminya lagi. banyak yang puasa ini. Oh ya bolehlah saya Pak Sudah Indra hampir Lapak mau belum setengah tutup 6 lagi. ini masih Pak. hampir Menyambung yang tadi. Silakan. Ya, Oke, Pak Indra, Pak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi, yang pengabdian masyarakat. Kalau seandainya itu kegiatannya di sekolah, kita kan ada penanggung jawab kegiatan misalnya Idul Kurban, pesantren kilat dan lain sebagainya. Itu apa bisa Pak Sony kira-kira dimasukkan? Bisa. Ah, siap. Seperti siap. panitia Baik. ini Pak, Baik, Pak. Pak Sony, panitia apa namanya? Misalnya. Ya, pokoknya yang di kegiatan di sekolah ataupun di lingkungan gitu ya. Bisa ya Pak ya? Betul, bisa.
Baik, Mas Ani. PPDB Ya. itu bisa ya Tuh, Pak ya? bisa Bu. Bisa. Terima kasih. Di sini Mas Ani. anak-anak Terima itu loh, saya kasih. suruh pulang. Pengajian. Oke, nggih. Di sini Hadirin yang dirahmati Allah, para peserta Bapak, tanya lagi, sosialisasi Bapak. uji kinerja, ini nanti penanya yang itu Japri. Oh, jadi Lewat grup. Ini di Udah mau maghrib di sini Pak. ya, Sulawesi sudah ngomong. Iya. Selamat buka puasa bagi yang Di Brebes sudah buka puasa ini. Iya. Ya. Buka puasa. Ya kalau di Brebes bukan tetap berhias. Bungkus masih Oke, nggih. 4:30. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah kepada para narasumber dan syukran jazilan ala imamikum. Sosialisasi dan alhamdulillah kita berakhir di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.